teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayuni Istiara, nomor induk mahasiswa 4213141014, Prodi Pendidikan Biologi Stambu 2021, kelas B, Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas KKRI pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Imelda Fri Unita Manurung SPD MPD. Baiklah, materi yang akan saya bawakan yaitu aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yaitu hakikat aliran progresivisme. Menurut bahasa, istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Artinya, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa aliran progresivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik, menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan, serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas sejarah progresivisme. Awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanakan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan aliran progresivisme adalah: yang pertama, ada Johann Heinrich Pestalozzi, yang kedua, ada Sigmund Freud, dan yang ketiga ada John Dewey. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang implementasi aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Adapun implementasi dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yang pertama ada makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, belajar, dan peran guru dalam pembelajaran. Secara singkat, ciri implementasi progresivisme ini dalam pendidikan ialah menekankan pendidikan yang demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih berpusat kepada peserta didik. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik. Nah, teman-teman nih pasti ada yang bertanya nih, apa sih tujuan pendidikan progresivisme? Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan progresivisme. Tujuan pendidikan progresivisme harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan. Nah, apa sih yang membedakan antara kurikulum pendidikan progresivisme dengan aliran filsafat yang lain? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, kurikulum merupakan serangkaian program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Amir Ma'ruf tahun 2012, kurikulum dalam pandangan progresivisme ialah sebagai pengalaman mendidik, bersifat eksperimental, dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Kilpatrick mengatakan, suatu
Suatu kurikulum yang dianggap baik dapat didasarkan atas 3 prinsip, yaitu yang pertama, ada meningkatkan kualitas hidup anak pada tiap jenjang. Yang kedua, menjadikan kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam suatu kehidupan yang bulat dan menyeluruh. Dan yang ketiga, mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai suatu uji coba atas keberhasilan sekolah, sehingga kemampuan anak didik dapat berkembang secara aktual dan aktif memikirkan hal-hal baru yang baik untuk diamalkan. Nah, apabila dihubungkan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia sekarang ini, maka pandangan aliran progresivisme tersebut sangat relevan dan mempengaruhi, bahkan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum yang dimaksud ialah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dimaknai sebagai kurikulum yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aliran progresivisme disebutkan sebagai salah satu yang mendasari pengembangan kurikulum 2013, dikarenakan dalam kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan scientific, di mana pendekatan scientific ini lebih menekankan pada pemecahan sebuah masalah atau problem solving. Yang dimaksud dengan pendekatan scientific yaitu pembelajaran dilakukan dengan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi dapat dipahami bahwa kurikulum 2013 sangat cocok dalam pandangan aliran progresivisme. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang belajar dalam pandangan progresivisme. Menurut aliran progresivisme, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan anak kecil, melainkan manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk berkembang, yang berbeda kemampuannya, aktif, kreatif, dan dinamis, serta mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan pada diri siswa, bukan guru atau bahan pelajaran. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme. Di antaranya yang pertama, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar perorangan. Yang kedua, ada memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, ada memberi motivasi dan bukan perintah. Yang keempat, ada mengikuti sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak. Dan yang terakhir ada menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru dalam pandangan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, terdapat perbedaan antara peran guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Adapun peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan yang pertama sebagai fasilitator, yang kedua sebagai pembimbing, dan yang ketiga sebagai pengarah bagi siswa. Aliran progresivisme ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik atau siswa dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, guru tidak boleh menonjolkan diri. Guru harus bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah anak didik atau siswa secara keseluruhan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan melaksanakan pendidikan menjadi lebih maju secara cepat ke arah yang positif. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.